Haleluya, selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam siraman rohani pada siang hari ini. Tentu saja tetap bersemangat hari ini. Amin. Ya, ada yang sedang di rumah sakit Bapak Ibu? Ya. Ada yang sedang pengobatan, ada yang sedang mendengarkan siraman rohani pada siang hari ini namun sedang dalam pergumulan. Ada. Itulah ya. Karena kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi buat kehidupan kita. Satu hal yang kita mau yakini, kita bisa sakit karena tubuh kita itu rentan. Kita bisa mengalami terluka karena hati dan jiwa kita rentan. Kita bisa mengalami problem karena kita manusia. Tapi Tuhan kita yang dahsyat dan hebat, itu tidak pernah berubah kasih dan setianya. Amin. Di dalam segala hal yang kita alami, Tuhan memberikan kekuatan, penyertaan, dan penghiburannya kepada kita semuanya. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita setiap waktu, setiap hari, setiap saat, agar kita tetap semangat menjalani kehidupan ini. Amin. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkannya dengan baik sehingga kami semuanya dapat menjadi pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan dari Amsal pasal 1 ayat 7. Yang hafal boleh diucapkan bersama-sama ya. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Tetapi ya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, lagi ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, di zaman sekarang ini tuh zaman yang pernah ya ada satu masa di mana generasi disebut generasi stroberi. Generasi stroberi, generasi yang semangatnya mudah melempem, mudah loyo, mudah putus asa, mudah lembek. Ya, mentalnya seperti itu. Ya, ada banyak loh di hari-hari ini tuh, ada sandwich generation, ada strawberry generation gitu ya. Di samping secara usia ada generasi alpha, generasi Z ya, generasi milenial gitu ya, generasi boomer, baby boomer waktu itu, dan dikelompokkan berdasarkan tahun lahirnya. Mari kita bicara tentang sekarang ini ya, di mana pernah ada generasi useless, sekolah tinggi-tinggi tapi nggak dapat pekerjaan dan menganggur saja. Memang tidak dapat dipungkiri di zaman yang sekarang ini ya, pendidikan dianggap sebagai jalan yang penting jalan yang penting untuk menuju sukses ya. Orang tua akan menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang tinggi. Tidak jarang yang akan menyekolahkannya ke sekolah yang mahal ya, yang bertaraf atau skalanya internasional, yang kalau dihitung uang sekolahnya SPP-nya itu ya mungkin setara dengan UMR gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang biasa-biasa saja, disebutnya begitu. Gak salah, gak ada yang salah ketika uangnya ada dan menyekolahkan anak-anak itu ke sekolah-sekolah yang memang memiliki kualitas mungkin ya berbeda ya, berlabel sekolah unggulan, kemudian sekolah internasional dengan uang yang, tapi nggak salah juga karena memang uangnya terbatas dan nggak ada ya sekolah aja biasa. Yang menjadi masalah adalah apa? Ketika engkau memasukkan anak-anak ke sekolah ya, saya tidak bicara sekolah tinggi, sekolah yang rendah. Tapi ketika saudara memasukkan anak-anak ke sekolah, jangan lupa untuk membekali anak-anak dengan firman Tuhan yang kuat. Ya, karena ya, takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Jadi setiap anak yang memperoleh pendidikan itu mesti disertai dengan spiritualnya, kerohaniannya itu yang kuat.
Ya, saya ingin menceritakan satu anak. Ini ada anaknya, jadi anak ini baru SMP, tapi dia bisa menjebol database satu sekolah tertentu gitu ya, sekolah punya nama, dan anaknya itu masih SMP. Wah, cerdas sekali. Kalau saya bilang ini luar biasa, bukan saya mendukung hal buruk yang dilakukannya, tetapi sekolah mesti ngambil anak ini, melindungi dia dan mengarahkan dia untuk nanti biasa bekerja di negara, ya, bisa membantu negara gitu ya, bisa bekerja di tempat yang tepat, di tempat yang benar, ya. Memiliki pendidikan tinggi, memiliki kepintaran, memiliki pengetahuan yang luas, tapi tanpa disertai takut akan Tuhan, jalannya akan berbeda. Menjebol, ya, menghack, menjadi hacker, menghack data orang, data instansi, ya, memberikan virus kepada data-data. Saya nggak tahu itu bagaimana caranya, saya nggak bisa. Lalu kemudian apa yang dilakukannya? Merakit-rakit bom, ya, untuk kemudian membuat satu situasi yang menegangkan gitu. Kemudian ketika dia punya pengetahuan apa lagi? Dia bisa menggunakan teknologi AI, dia bisa menggunakan teknologi yang ada di internet. Dia bisa menggunakan mengutak-utik komputer, atau dia bisa menggunakan berbagai hal, ya, saking pintarnya pengetahuan, yang tingginya pengetahuan, dalamnya wawasannya, luasnya wawasannya itu, dia bisa menggunakannya untuk kejahatan, ya. Maka setinggi apapun pendidikan, ya, kita harus memberikan pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting. Pendidikan dari rumah, mengenal dunia sekitar, kemudian mengenal dunia luar dengan pendidikan formal di sekolah, tetapi harus disertai yang namanya pendidikan spiritual, harus disertai dengan kuatnya, ya, kerohanian anak itu, sehingga di sininya, ya, hikmatnya itu akan berjalan seiring dengan pengetahuan yang dia terima, ya. Mari cetaklah anak-anak Tuhan, ya, orang-orang percaya yang punya pengetahuan dan wawasan yang luas, yang pinter, yang piawai, yang cerdas, tapi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga langkahnya akan menjadi berkat dimanapun dia berada, akan menjadi orang-orang benar dengan kepintaran yang dimilikinya, akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, dengan kepandaian dan ilmu yang dimilikinya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat senantiasa, selamat mendidik putra-putri Anda, memasukkan ke sekolah-sekolah, ya, untuk memperoleh pendidikan formal yang baik, tetapi juga imbangilah dengan spiritual yang kuat dan kerohanian yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan cukup untuk menyekolahkan putra-putri kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong para ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga-keluarga yang saat ini memiliki putra-putri yang sedang bersekolah. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, berikanlah hikmat-Mu juga untuk membekali putra-putrinya dengan keimanan, dengan kerohanian spiritual yang tangguh, yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Berkat firman Tuhan untuk kami semuanya, kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.